Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Felicia Lili Teja dapat menjumpai Anda semua. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kali ini saya telah bersama dengan seorang uskup yang belum lama ini terpilih menjadi uskup keuskupan Ruteng. Beliau adalah Monsinyur Siprianus Hormat. Di sela-sela kesibukannya, Monsinyur Sipri telah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita semua. Terima kasih Romo Sipri untuk kehadiran dan kesediaannya yang telah diberikan kepada kami. Di awal perbincangan kita, sebelumnya kami atas nama umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan juga umat Katolik dimanapun berada, mengucapkan selamat atas terpilihnya Monsinyur sebagai Uskup Keuskupan Ruteng. Terima kasih. Keuskupan Ruteng akhirnya mendapat uskup baru setelah 2 tahun mengalami tahta lowong. Pengumuman uskup baru untuk Keuskupan Ruteng dilaksanakan secara bersamaan di Roma, Jakarta, dan Ruteng pada hari Rabu 13 November 2019. Pengumuman di Ruteng diumumkan oleh Vikjen Keuskupan Ruteng, Romo Alfons Segar, dengan membacakan surat Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, kepada Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Monsinyur Sylvester San. Surat itu menyatakan Paus Fransiskus telah memilih uskup baru untuk Keuskupan Ruteng dalam ibadat sore di Gereja Katedral Ruteng. Dan di Katedral Jakarta diumumkan oleh Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, di awal misa penutupan sidang KWI. Monsinyur, bagaimana Monsinyur memahami panggilan ini? Sebenarnya saya termasuk di antara sekian banyak orang yang masuk seminari setelah tamat SD. Ya. Jadi praktisnya masa kecil saya dilalui hanya di SD dan di seminari. Ya. Dan pada saat itu, masuk seminari itu pertama-tama lebih karena seminari saat itu sebagai sekolah unggul. Kebetulan dari paroki kita itu ada beberapa, bukan hanya dari paroki, tetapi juga dari kampung kita itu ada beberapa yang sudah di seminari. Hal yang menarik kita lihat sebagai anak-anak SD pada saat itu adalah ketika mereka pulang libur, selalu mereka semacam diistimewakan. Kenapa orang-orang ini diistimewakan dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain yang ada di sekolah-sekolah lain. Lalu mereka bilang ini karena seminari. Ada apa di seminari? Lalu mereka cerita, seminari itu tempat pendidikan calon imam, dan di seminari itu semua orang akan diasramakan, dan setiap orang akan dididik pada hal-hal apa yang menjadi karakter dirinya. Nah, saya ini kan orang yang suka nyanyi dan suka olahraga. Saya di sana tempatnya saya nanti. Saya harus bisa masuk seminari dan saya nanti bisa menjadi pemain bola yang baik dan menjadi seorang penyanyi. Ya. Dan yang menariknya begini, kebetulan kepala sekolah SD kami itu mantan guru bahasa Indonesia di seminari. Nah, dia melihat saya di kelas 4, 5, 6 itu sedikit agak menonjol, bukan hanya dari segi akademik, tetapi juga dari segi kepribadian dan dari segi hobi-hobi. Nah, karena itu sejak saya kelas 4 SD, dia minta saya untuk tinggal bersama dengan dia. Nah, saya anggap dia itu seperti mentor lah ya. Jadi sejak itu dia mengarahkan saya sore hari harus belajar, dia memperkenalkan seminari dan lain-lain. Dan ketika itu waktu testing masuk seminari, testing tidak seperti sekarang ya. Testing itu di tempat. Dulu kita harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk ke tempat testing. Ya. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan hanya mau supaya bisa masuk di sekolah unggul. Ya.
Dan dari sekian banyak dari paroki yang testing, cuma saya yang lulus. Ya. Satu kegembiraan sih untuk saya, juga untuk keluarga, bisa masuk seminari. Jadi awalnya kurang lebih seperti itu. Ya. Saya lebih melihat seminari itu tempat di mana segala saya punya bakat, hobi, dan lain-lain bisa dikembangkan. Ya. Monsinyur, bisakah Monsinyur menceritakan sedikit keluarga Monsinyur yang selama ini mendukung Monsinyur sehingga Monsinyur menjadi seorang imam? Sebenarnya saya sudah diarahkan oleh guru saya itu. Ya. Itu tadi karena mungkin pengalaman dia menjadi guru di seminari, kemudian ketika dia menjadi kepala sekolah di sekolah kita, dia melihat mungkin dalam diri saya ini ada bibit-bibit seperti itu. Tapi saya tidak pernah menyadari sampai sejauh itu. Ketika saya diperkenalkan kepada seminari, saya katakan saya harus ke sana. Baru kemudian ketika berjalan, ya mulai dengan mengenyam pendidikan di seminari, keseharian itu dibangun, mulai dari tata tertib, berdoa, studi, olahraga, segala hal. Ya. Disitulah mulai berkembang. Ya. Oh ternyata mau jadi imam itu seperti ini ya. Ya. Saya harus belajar pada waktunya, mandi pada waktunya, cuci dan setrika urus sendiri. Jadi coba bayangkan ya, di satu pihak saya merasa berbangga karena sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mandiri. Ya. Pakaian sendiri harus dicuci, setrika harus terampil. Ya. Tapi ya seperti biasa proses belajar kadang-kadang baju seragam itu terbakar karena setrikanya dulu pakai besi. Ya. Masih Besi, pakai arang ya, kita pakai arang. Nah, kurang lebih seperti itu berjalannya waktu, baru ketika mulai tamat SMP, baru menyadari, oh ini saya harus menjadi imam ini. Ya. Tapi sempat tergoda, terus masuk ke SMA, kemudian sebelum ujian akhir, saya sempat tergoda untuk masuk tes akabri. Ya. Kebetulan saya dulu waktu SMA itu memang dari segi kesehatan fisik semua oke. Ya. Dulu kita di SMA seminari itu ring dan restok itu menjadi olahraga tetap. Sepak bola, basket, voli, semua bisa. Nah, waktu itu juga kita mempunyai kemudahan, masih orang bilang ada sistem orang dalam ya. Jadi orang dalam, dan kebetulan kita punya orang dalam untuk bisa berakses masuk akabri. Nah ketika hal ini saya sampaikan kepada ibu, hal yang sangat mengagetkan, dia jawab begini, langkahi mayat saya dulu sebelum engkau testing masuk akabri. Wah ini untuk saya ini, saya bilang, wah ini beliau ini sungguh-sungguh mendukung saya untuk jadi imam. Ya. Jadi kalau dari dalam diri saya sendiri, awal-awal masuk seminari itu lebih melihat seminari itu sebagai sekolah unggul ya. Tempat di mana seluruh kekayaan diri itu nanti bisa bersemai ya. Ya, bisa studi dengan baik, bisa berolahraga, bisa bernyanyi, bisa menulis, macam-macam yang diajarkan di seminari. Tetapi ketika sudah mulai masuk SMA, disitulah baru kita mulai, saya harus mulai perlahan-lahan hidup sebagai calon imam. Ya, kurang lebih seperti itu awalnya. Tadi Monsinyur mengatakan ibu tidak menyetujui pada saat ingin masuk ke akabri. Nah, bagaimana respon orang tua ketika Monsinyur ingin menjadi imam? Saya ini dididik dalam satu keluarga sederhana tetapi seperti militer. Ya. Bapak saya itu orangnya memang dibesarkan oleh misionaris ya. Karena itu segala hal itu disiplin, dengan segala hal itu harus bisa dilaksanakan. Nah terkait dengan ini, waktu saya sampaikan bahwa bisa nggak saya masuk akabri, saya tidak tahu apa yang terjadi di balik perkataan bahwa langkahi mayat saya dulu sebelum engkau masuk akabri. Ya. Tetapi saya hanya melihat bahwa itulah ungkapan dukungan yang paling dalam dari orang tua, bahwa kami ingin kamu masuk di sini ya. Ya, ikuti jalan ini. Dan kebetulan memang waktu itu dua sepupu saya sudah masuk seminari tinggi. Ya.
Jadi mereka bilang, ini seperti itu, kamu harus bisa seperti itu. Jadi kita di di kampung itu kan, segala hal itu terjadi dengan melihat ya. Jadi kalau seorang sudah sukses menjadi PNS, harus jadi seperti itu ya. Seorang yang masuk seminari pulang dengan dengan bangga dan lain, harus masuk seperti itu. Nah, karena saya memilih masuk seminari, maka mereka katakan kamu harus bisa seperti itu. Ya, walaupun dalam kaitan dengan tidak ada pemaksaan ya. Mereka bilang engkau sendiri yang memilih hal ini ya, teruskan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bibit panggilan itu sudah ada ya Monsinyur? Ya, seperti saya katakan tadi melalui guru itu ya. Jadi saya katakan saya berbangga karena saya sejak SD itu mempunyai mentor, dalam hal ini guru, dan ini adalah suatu kesaksian yang memang saya tidak tahu apakah masih ada guru-guru seperti itu ya. Ketika melihat ada kekhususan pada diri anak-anak, dia katakan ini anak saya arahkan. Saya arahkan untuk masuk seminari. Dan itulah sebenarnya yang saya katakan tadi, bahwa bibit panggilan itu kadang-kadang perlahan-lahan mulai dari orang, diarahkan dan ditanamkan kepada diri kita. Mungkin dia berlabuh hanya belum terlalu begitu mendalam ya. Waktu itu misalnya, ketika dia mengarahkan ke seminari, saya belum pernah berpikir, oh nanti jadi imam seperti itu ya. Saya hanya pikir saja saya harus bisa menjadi orang yang hebat di seminari ya. Dan memang tercapai. Saya menjadi pemain bola yang bagus, pemain voli yang bagus, basket yang bagus, ring, rekstop itu semua menjadi olahraga ya. Itu sampai seminari tinggi. Ya. Tetapi kan akhirnya saya melihat bahwa menjadi imam itu bukan untuk itu. Ya. Jadi imam pasti ada hal lain. Ini sarana-sarana yang bisa menuntun orang untuk bisa menjadi imam. Ya. Kurang lebih seperti itu. Monsinyur, bisakah Monsinyur menceritakan sedikit keluarga Monsinyur yang selama ini mendukung Monsinyur sehingga Monsinyur menjadi seorang imam? Baik, saya dari keluarga yang sederhana ya. Dari sebuah keluarga yang sederhana, keluarga petani. Hanya memang bahwa daerah kami itu kan daerah perkebunan kopi ya. Jadi biasanya kami sejak kecil itu disupport untuk sekolah-sekolah lebih tinggi itu karena kopi ya. Jadi orang tua dengan kopi juga tidak seberapa ya, dalam arti bahwa bisa mencukupi, bisa mensupport anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih ya. Pertama, kedua, saya lahir dalam satu keluarga agak besar ya, dari 7 bersaudara. Nah, tetapi menariknya bahwa cuma satu saudari yang sulung. Dan praktisnya memang saya ketika masih kecil sudah mengambil over tanggung jawab ya, dalam arti tertentu sebagai kakak yang bisa mengayomi semua. Ya. Nah karena itu seperti saya katakan tadi, saya bersyukur karena di rumah diberi atmosfer supaya saya bisa mengatur adik-adik. Di seminari juga diberi atmosfer yang sama, kita diatur supaya bisa mengatur diri sendiri, belum lagi bekerja di dalam tim melalui, dulu saat itu di seminari kita sebut seksi. Seksi itu artinya pembagian pekerjaan gitu. Ada yang seksi bagian WC, ya, mencuci WC setiap hari, Rabu Sabtu. Ada yang bagian kamar tidur, disapu dan diselaber, gitu. Kita kenal saat itu seksi, bagian kerja. Nah hal-hal seperti ini kemudian yang membuat mendidik kami untuk bisa mandiri. Nah kemudian dari keadaan seperti ini ya, syukur juga karena kakak saya seorang guru, ya, suaminya. Jadi dengan demikian mereka lah yang mensupport hampir semua pendidikan saya ketika di seminari menengah dan juga sampai dengan seminari tinggi. Ya. Dan hal yang menarik begini ya, orang tua saya itu terutama bapak ya, dia selalu katakan begini, ingat, saya tidak akan mewariskan kalian harta benda ya, tapi saya akan mewariskan kalian pendidikan. Karena itu manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya. Kamu bisa berhasil, kamu bisa membeli apa saja misalnya nanti kemudian. Tetapi kalau kamu tidak berhasil, kamu akan kembali ujung-ujungnya apa? Merebut harta waris orang tua. Ya.
Jadi nilai ini yang ditanamkan pada diri saya, ya artinya apa? Legasi yang paling berharga dari orang tua, ya dalam kondisi sederhana seperti itu bukan harta benda, tetapi nilai. Ya. Nilai berjuang, nilai untuk belajar, harus sukses dan lain-lain. Itu kurang lebih seperti itu. Itu yang ditanamkan dalam diri saya sebagai salah satu anak. Gitu. Ya, Monsinyur, tentunya banyak umat yang ingin tahu juga bagaimana Monsinyur di masa kecil dan remaja. Apakah Monsinyur juga pernah jatuh cinta? Kalau jatuh cinta pasti bisa lah, karena manusia ya. Ya. Kalau tidak normal tidak boleh jadi imam. Ya. Baik, gini. Masa kecil seperti saya katakan tadi, masa kecil saya itu praktisnya sampai SD itu ada di lingkungan di mana saya dibesarkan ya. Pertama, kedua, saya dulu ketika masih sekolah dasar itu memang dikenal sebagai anak yang bandel. Ya. Itu cewek-cewek setiap kali kalau ada yang menangis, siapa itu? Oh dia. Siapa itu? Dia. Sepak dan lain-lain. Jadi sudah menjadi orang yang memang apa ya, disebut nakal, kacau ya. Bahkan misalnya ya, ada cewek-cewek yang bawa sesuatu lalu tidak kasih, oh kau dapat sebentar. Jadi sikap-sikap badut bandel seperti itu sudah muncul sejak SD ya. Lalu kemudian guru tidak terlalu tidak terlalu menaruh ya katakanlah jengkel dengan saya karena saya punya prestasi akademik di sekolah juga bagus ya. Jadi praktisnya ya saya selalu di depan lah dalam arti tertentu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian masa remaja tengah kita alami di seminari ya. Syukur memang bahwa di seminari kita dididik juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan diri termasuk seksual ya. Dan berkembang seluruh masa puber itu kan dilewatkan di seminari. Tapi bagus bahwa kita dididik sebagaimana layaknya seorang untuk bisa memahami seluruh kekayaan ada pada diri sendiri. Ya. Hanya memang menariknya begini, di masa-masa remaja seperti itu kan kita semacam ada satu kemauan bahwa kita juga dong mau ya berkomunikasi dengan lawan jenis di luar. Tetapi aturan seminari tidak boleh. Pokoknya kalau ketahuan mau dapat ada surat dari seorang yang namanya perempuan dari luar, itu perfect yang buka. Nah, kalau ada kata-kata yang sedikit kurang terlalu bagus, di garis merah. Dan orangnya itu dipanggil. Ini apa? Jadi memang pada saat itu ya di satu pihak kita katakan ini sangat membatasi ya ekspresi diri kita terkait dengan relasi dengan lawan jenis. Tapi ya di pihak lain mungkin maksudnya bagus ya. Bagus dalam arti bahwa, ingat, kamu harus konsen dengan pilihan hidup. Tapi kan tidak lalu berarti bahwa harus menafikan semua yang terkait dengan lawan jenis. Dan itu berjalan, sampai SMA pun. Ya. Yang menariknya begini, ketika kita kelas 3 SMA, ada kunjungan dari seminari ke, waktu itu masih SPG. Ada satu SPG, persis di Kota Ruteng. Ya. Wah, itu siswa-siswi entusias, namanya seminari ya. Diterima dengan baik. Apa yang terjadi? Pulang itu begitu banyak yang orang kami istilahkan waktu itu adalah koresponden. Ya. Jadi anak seminari dengan anak-anak. Tapi yang menarik bahwa dari perkenalan dengan anak-anak SPG ini yang cewek, begitu banyak yang masuk suster. Waktu itu. Jadi mereka bilang, wah ini pengaruh positif anak seminari ini, sehingga banyak siswi SMA saat itu bisa masuk suster. Ya. Dan seperti biasalah, berjalan, tulis menulis. Waktu itu sudah mulai agak terbuka, dalam arti bahwa surat-surat tidak lagi disensor, istilahnya sensor. Ya. Dan ya begitulah indahnya masa remaja, remaja awal di SD, remaja tengah, dan remaja paruh akhir, persis di seminari. Sehingga praktisnya segala ekspresi kita itu memang dibentuk di dalam atmosfer ya sangat terbatas. Ya. Nah kalau berbicara tentang jatuh cinta, ya jatuh cinta lah. Ya. Dalam arti begini ya,
desire itu ya, kecenderungan-kecenderungan alami pada manusia itu kan tetap ada ya. Hanya kan ketika memilih panggilan ini bagaimana itu diolah. Waktu masih SMA sih belum. Kita belum mempunyai pikiran bagaimana harus mengolah aspek-aspek tertentu yang memang juga harus tetap diberi tempat dalam kaitan dengan panggilan. Nah, ketika sudah mulai masuk seminari tinggi, baru semua itu diolah dengan baik supaya jangan sampai menjadi batu sandungan. Ya. Jatuh cinta dalam arti seperti itu ya tetap, ya. Karena itu memang sekali ada keinginan kapan ya bisa punya teman untuk bisa saling tulis surat menyurat dan lain-lain gitu. Ya, biasa itu. Ya, tapi itu suatu tantangan tersendiri ya Monsinyur ya. Lalu bagaimana caranya Monsinyur menghadapi tantangan itu? Begini ya. Kita ini kan di seminari itu semua segala sesuatu dikondisikan ya. Tetapi kita juga diberi ruang ketika kita misalnya tadi seperti saya katakan kita ada kunjungan keluar. Kemudian ketika kita ada liburan ya. Hal-hal seperti itu juga menjadi sarana bagi kita untuk bisa mengekspresikannya. Mengekspresikannya bahwa kemudian ada orang yang merasa begini. Dulu di wilayah kami itu, kalau namanya seminari itu pasti sangat menarik. Ya. Karena itu cewek-cewek biasanya suka sekali mau bergaul dan berteman dengan anak seminari. Nah, oh itu pokok, entah dia muka buruk, muka baik, pokoknya seminari. Punya daya tarik tersendiri. Dan menariknya begini, kalau liburan itu orang langsung tahu ini anak seminari kan apa? Jalannya bergerombol, ya. Jadi tidak ada yang jalan sendiri-sendiri. Jadi menariknya di situ ya. Kita coba mengolahnya dengan cara-cara seperti itu ya. Hanya memang ya sekali lagi saya katakan saat-saat remaja itu kan saat dimana kita belum sampai kepada satu kesadaran bahwa ini saya harus olah sekian supaya ini jangan menjadi batu sandungan buat saya. Belum. Paling kita coba bergejolak aja ya. Ini kenapa ya, ini kenapa dan lain-lain. Ya. Itu memang bergejolak dan jalan keluarnya tidak ada. Jalan keluar yang kita coba hidupi ya. Sambil syukurnya begini, di seminari itu semua hal tertata kan. Jadi kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan hal-hal yang buruk terkait dengan diri kita. Jadi semua berjalan ritme ya. Nah, kalau kita betul-betul mengisi aktivitas itu sesuai dengan jam yang ada, kita tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Ya. Semua berjalan bagus. Ya. Dan itu yang menariknya di seminari di situ. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya Monsinyur. Monsinyur, bisakah Monsinyur menceritakan kepada kami mengenai proses dari pendidikan Monsinyur sampai akhirnya Monsinyur ditahbiskan sampai menjadi imam? Baik, seperti saya katakan tadi, masa kecil SD itu, di SD saya ada mentor ya. Dan guru itu sekarang sampai masih ada. Kemudian dukungan dari rumah ya. Seminari berjalan bagus ya. Saya tidak pernah mengalami satu hentakan dalam arti kesulitan soal studi ya. Di seminari, orang dulu kalau di seminari, masuk seminari itu dua hal saja yang ditakuti. Yakni pelajaran matematika dan bahasa Latin. Karena dua pelajaran ini kalau poin 5 out. Harus keluar dari seminari. Tapi ya kita masa-masa itu tidak juga punya satu pokoknya kerja aja lah ya. Dan guru matematika kami saat itu tidak lain waktu awal-awal itu adalah Monsinyur Keru. Monsinyur Kerubim. Kerubim Parera. Dan beliau ini kan otak matematika dan dia itu keras orangnya. Keras sekali kalau misalnya ada yang salah dia langsung tegur itu. Tapi ya itulah semua berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang luar biasa. Paling-paling seperti saya katakan tadi, ketika mau selesai SMA sempat tergoda masuk akabri. Ya siapa tahu kalau masuk akabri dulu mungkin sudah menjadi perwira ya. Mungkin jenderal juga ya Monsinyur. Tadi ya. Karena ada beberapa dari seminari Kisol itu sampai bintang 2 mentok. Ya. Satu di angkatan udara, satu di angkatan darat, ya. Masih ada yang lain-lain. Tapi yang mentoknya itu di bintang 2. Ya. Mungkin seperti itu juga ya.
Tapi ya itulah cerita. Lalu kemudian masuk ke seminari tinggi. Ya. Di seminari tinggi dalam arti tertentu juga tidak terlalu banyak mengalami kesulitan ya. Kenapa? Saya ini orangnya suka sekali untuk apa? Bekerja dalam tim ya. Jadi dengan teman-teman juga tidak mengalami kesulitan. Yang sedikit mengalami goncangan hampir apa ya, saya putus asa itu ketika di tingkat 4. Tingkat 4 itu, dulu kami diberi aturan begini kalau di seminari tinggi itu. Jangan dulu selesaikan skripsi sebelum pergi praktek pastoral. Pertimbangannya apa? Jangan sampai kalau selesai skripsi, nanti dia keluar di pastoral. Nah, kita kerja ini kan sudah pada taraf yang apa? Taraf mau final ya. Lepas kita pergi dan kami itu pastoralnya 2 tahun. Dan saya kebetulan di seminari. Mengajar di seminari SMP dan SMA. Nah, selama kami menjalani masa pastoral, terjadilah gempa bumi di Ritapira, di Maumere. Semua hal ambruk, hancur kan? Termasuk dokumen-dokumen skripsi kita hancur semua. Dulu saat itu belum ada yang namanya simpan pakai disk. Pokoknya semua ya udah saya serahkan di sana, nanti saya akan dapat kembali. Selesai semua, buset. Apa yang terjadi? Pulang praktek, kita masuk tingkat 5 ya. Nah, karena saya tadi punya kelebihan di bidang menyanyi, teks-teks lagu untuk yang kami pakai setiap minggu hancur semua. Ya, perfect katakan begini, pokoknya ini 3 teks ini bagaimana caranya harus bisa diketik kembali. Saya memang ketik untuk mesin ketik itu lancar, ya. Termasuk ketik-ketik lagu itu lancar ya. Udah saya bagi dengan teman, kita ketik. Nah, di sela-sela seperti itu saya sampaikan kepada Perfect, Romo, saya punya, dia bilang itu nanti pasti kau bisa. Apa yang terjadi? Di sela-sela kerja ini, karena mesin, terus terang aja ya, kita dulu itu mesin tik itu terbatas sekali. Kita itu barang mewah untuk kita waktu itu sebagai mahasiswa ya. Kan itu mesin tik itu terpaksa harus pinjam kan. Kita dari Keuskupan Ruteng disiapkan oleh uskup mesin tik ada beberapa, tapi kan semua dipakai. Apa yang terjadi? Pembimbing saya itu melihat bahwa saya kerja dengan barang itu, dia bilang, kau tulis tangan aja skripsi. Salah satu mahasiswa yang menulis skripsi dengan tulis tangan dan diperiksa itu saya. Karena huruf bagus juga sih. Jadi tulis tangan, setelah selesai semuanya, baru dia bilang, sekarang ketik. Ya. Terhitung tidak sampai 6 bulan, saya selesaikan. Ya. Selesai baru mulai. Jedah itulah sedikit yang membuat saya dulu ya. Tetapi sesudah itu praktisnya semua berjalan. Yang menjadi tantangan berat itu ketika saya di tingkat 6. Itu di tingkat 6 tahun 94 ya. Kita kan saat-saat itu sudah mulai mengarah ke persiapan tabisan diakon, dok. Tiba-tiba ibu meninggal. Wah, satu goncangan betul ya. Gimana ceritanya? Orang yang dulu setiap saat mendukung dengan segala macam, giliran mau melihat bagaimana buah dari perjuangan. Saya pikir waktu itu, wah, goyang juga sih. Gimana caranya ini? Tapi saya pikir ya udah, mungkin ini memang menjadi bagian dari perjalanan panggilan. Harus ada kehilangan. Ya. Saya maknanya gitu aja. Saya orang yang memang tegar saya, orangnya. Akhirnya kembali ke rumah, hadiri pemakaman ibu dan lain-lain, kembali lagi ke seminari. Bagaimana? Masih bisa? Oh, tenang aja, saya bilang. Saya masih kuat. Ya. Berjalan, lalu kemudian akhirnya memang ditabiskan. Tantangan yang berikut ketika mau dihabiskan adalah Perfect seminari saat itu. Dia bilang begini, Ipri, setelah engkau ditabiskan jadi diakon, engkau kembali ke sini ya, untuk menjadi pendamping frater tahun rohani. Buset, saya bagaimana ceritanya? Artinya apa? Mereka melihat kita, keseharian kita, dan mereka melihat bahwa orang-orang seperti ini yang bisa kembali menjadi staf pembina. Romo saya tidak bisa. Kalau memang toh misalnya Romo tetap memilih saya untuk jadi pendamping, beri saya kesempatan dulu untuk mengalami atmosfer yang lain.
Saya pegang ya, dia bilang. Saya pegang ya kata-katamu. Nah, sudah itu, ya itulah. Tantangan yang paling berharga cuma itu. Kehilangan ibu persis di hari-hari menjelang tabisan. Sehingga memang waktu tabisan itu juga akhirnya kan yang mendampingi Bapak bukan juga saudari yang sulung ini. Tetapi yang banyak memperhatikan saya adalah saudari sepupu. Jadi mereka ini ketika saya masih seminari, di Seminari Kisol pun mereka selalu hadir. Acara apa saja yang atas nama keluarga pasti mereka. Sampai tabisan diakon pun mereka yang hadir. Ya. Nah pada waktu tabisan keluarga berembuk, nah saudari sepupu ini yang mendampingi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Monsinyur, boleh menceritakan SD, SMP, dan SMA-nya itu di mana? SD saya dibesarkan di wilayah paroki Fransiskan. Dulu cinta pertama saya itu masuk Fransiskan. Tapi kemudian gagal karena saya diancam ya. Ancamannya apa, Monsinyur? Ancam gini, kau nanti keluar kalau masuk Fransiskan. Ya. Tapi mungkin itu jalan Tuhan juga ya. Saya sebaliknya dulu dilirik untuk masuk SVD. Kebetulan perfect kita SVD kan. Tapi kan dilema. Ya. Di hadapan kita pastor SVD yang mempunyai testimoni hidup yang bagus, ini bagus ini. Tapi di lain pihak kita toleh ke belakang pastor-pastor Fransiskan yang begitu baik toh waktu kita masih kecil. Ya udah, saya pilih aja Fransiskan. Lalu Perfect bilang, yuk pikir lagi. Oke, saya pikir. Datang yang kedua, Fransiskan lagi. Dia bilang, pikir lagi, kalau tidak engkau keluar. Weh. Nah, itu di SD itu kalau dari Ruteng kurang lebih sejam lah ke utara, arah ke Reo. Nah, salah satu SD yang SDK yang dalam arti tertentu pada saat itu lumayan lumayan berkualitas. Karena apa? Karena didampingi oleh pastor-pastor misionaris Fransiskan. Dari situlah kami bertumbuh, berkembang, dan begitu banyak pastor dan suster hasil dari situ. Itu namanya SDK RI. Ya, RI itu di mana ada pusatnya Fransiskan namanya Pagal, ke sana lagi sedikit dapat itu, ya, SD itu. Lalu kemudian SMP, SMA itu di Seminari Pius XII Kisol. Nah, seminari ini ada di wilayah Manggarai bagian timur. Ya. Jadi coba bayangkan saya datang dari Manggarai Tengah Utara ke Manggarai Timur. Saat itu, tahun 79-80 itu, yang ada apa? Cuma truk. Jadi kita naik truk. Dan jaraknya cuma 60 km, tapi 1 hari tempuh, jarak tempuh. Jalan belum seperti sekarang. Jadi jalan itu, di mobil itu lebih banyak dedak. Supaya nanti di mana ada lumpur, apa segala macam, dedak harus ditaruh. Begitu. Kemudian seminari tingginya, di Seminari Tinggi Santo Petrus di Tapiret. Lalu kuliahnya di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero, juga di Maumere. Perasaan apa yang dirasakan Monsinyur ketika Monsinyur ditahbiskan menjadi imam? Ada kebanggaan sih ya. Ketika saya ditahbiskan jadi imam itu, kebetulan saya praktek diakon kan persis di komisi. Jadi praktek diakonnya di komisi kepemudaan, tetapi bantu di paroki. Ya. Saya punya kebanggaan begini ya, syukurlah ya. Apalagi kalau saya nanti jadi imam, saya bisa memberikan kontribusi yang lebih daripada sekarang hanya sebagai seorang diakon gitu. Pertama, kedua, satu hal ya, tantangan besar. Karena saya melihat yang menjadi tantangan besar bagi saya ketika saya ditahbiskan jadi imam itu, saya katakan apa? Bagaimana saya harus bisa menjaga jarak dengan keluarga. Karena walaupun tidak banyak ya, banyak rekan imam yang mengalami kesulitan dalam menghidupi imamat lebih karena keluarga. Tuntutan keluarga ini, tuntutan keluarga itu. Jadi seolah-olah menjadi imam adalah menjadi topangan juga untuk keluarga. Dan inilah yang pertama-tama masuk di dalam kesadaran saya ketika saya ditahbiskan jadi imam. Karena saya katakan, ya kalian sudah berkorban ya, supaya saya jadi imam. Tapi ingat, kalian sudah menyerahkan kan kepada uskup. Sekarang saya ini tenaga gereja.
Jadi ya udahlah, kalau memang ada perlu yang seadanya ada pada saya kasih. Tetapi bukan mencari segala peluang supaya saya bisa. Ya. Dan ini tantangan pertama. Nah karena itu memang saya komit. Sejak awal keluarga itu tahu, saya itu sangat keras dengan keluarga. Terhadap adik-adik, ponakan yang tidak betul-betul itu biasanya mereka tahu. Oh, paling takut. Ya. Paling takut mereka. Karena saya katakan tidak. Ada saatnya saya bisa berkontribusi untuk keluarga, tetapi bukan pertama-tama untuk keluarga. Dan tantangan inilah yang tetap sampai hari ini saya pegang. Ya. Karena itu juga keluarga tahu ya, bahwa ada saatnya mereka bisa, ya katakanlah, tolong dong berbagi, ya. Tapi mereka tahu, jangan sampai melebihi apa yang menjadi hak kita. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Jadi di sini amat sangat diperlukan pengertian dari pihak keluarga. Keluarga. Monsinyur, apakah ada hal-hal yang mengejutkan dan tidak bisa dilupakan ketika Monsinyur menjalani rahmat imamat menjadi imam? Tadi saya sudah katakan, saya ini termasuk salah seorang yang bersyukur ya, karena di beberapa tahapan perjalanan panggilan saya itu selalu ada mentor. Di SD, guru saya yang begitu bagus, dia yang membantu orang tua untuk mengajarkan bahwa ini anak harus masuk seminari. Kemudian di seminari juga ada yang saya katakan tadi perfect. Orang yang apa ya? Ini orang ini hebat loh ya. Ini bagus. Dan ketika saya menjalani praktik diakon dan imamat saya itu ya kurang lebih berapa bulan lah bersama. Sekali lagi ada seorang imam yang saya katakan juga menjadi mentor. Sehingga saya katakan begini, saya bersyukur pengalaman perdana saya sebagai seorang imam bersama dengan seorang rekan imam yang bisa mengarahkan saya. Nah, itu pertama. Kedua, saya juga bersyukur karena ada seorang uskup yang memang benar-benar dekat dan mensupport. Ya. Contoh, ketika saya harus beralih dari tempat di mana saya praktik diakon dan kemudian imam beberapa bulan di situ, umat kan sudah mulai, ini enak, ini pastor, paduan dua pastor ini sangat cocok untuk paroki kita. Mereka terima kasih. Nah, ketika ada wacana saya harus pindah ke seminari tinggi, wah mereka bilang tidak bisa. Mereka rame-rame pergi ke Bapak Uskup. Bapak Uskup, jangan pindah dong. Oh ini, romo kami ini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Uskup yang pimpin misa perpisahan. Di misa itu dia katakan begini. Umat sekalian, mana yang kita pilih? Kita minta supaya Romo Sipri tetap ada di sini, tetapi membiarkan calon-calon imam kita di seminari tinggi tidak terurus, padahal mereka ini adalah gereja masa depan kita, atau kita merelakan dia pergi, supaya nanti bisa menghasilkan begitu banyak pastor ke depan, mendampingi pastor-pastor, calon-calon imam. Tidak bisa buat apa-apa. Ya, mereka mengalah. Ya. Dan di tempat itulah yang saya katakan tadi, cinta pertama saya sebagai seorang imam. Karena itu, ketika pindah dari situ, itu air mata berguguran. Jadi mereka tahu bahwa mereka mencintai saya juga mencintai pekerjaan pelayanan saya sebagai imam di situ. Ya. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Juga umat yang ada di sana juga tidak pernah melupakan itu. Bagaimana cinta pertama itu harus dipisahkan oleh perutusan baru. Sama juga ya, ketika saya aman-aman menjadi staf pembina dan dosen ya. Saya ini kan di sekolah tinggi itu, selain dosen tetap, juga mempunyai jabatan struktural. Wakil ketua bagian kemahasiswaan. Saya enjoy. Dengan mahasiswa itu saya enjoy. Dan mereka kenal baik karakter saya. Orang yang omong apa adanya, keras, berprinsip, tapi dekat. Ya. Dan mereka akhirnya begitu baik. Nah, ketika tiba-tiba, saya tidak tahu loh, ya. Tiba-tiba Bapak Uskup Monsignor Hubert telepon, "Oi Romo, ada satu surat ini." Surat apa Bapak Uskup? Romo diminta untuk membantu di komisi seminari KWI. Ini seperti apa? Aku tidak pernah masuk di dalam pekerjaan itu.
Ya Romo terima saja. Terus kapan itu Pak Bos? Pokoknya akhir bulan Romo harus berangkat, buset. Nah, gejolak-gejolak seperti itu kan kemudian saya bilang, bagaimana mungkin ya? Sudah nyaman. Dan waktu itu saya sudah mulai proses sertifikasi dosen. Ya, namanya dosen tetap ya gajinya lumayan. Terus kalau sudah dapat sertifikasi, wah besar lagi. Ya. Tapi ya itulah pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang ya Tuhan mulai katakan keluar dari zona nyaman seperti itu. Maka saya dicabut ke Jakarta. Pastinya Monsinyur dalam perjalanan hidup panggilan itu tidak mudah ya Monsinyur ya. Nah, apakah ada impian Monsinyur yang belum tercapai sampai saat ini? Ya, sebenarnya ya kalau bertanya tentang impian, dulu saya mempunyai mimpi, saya jadi imam di parokia. Karena itu dulu ketika Bapak Uskup mulai gadang-gadang saya untuk kembali ke Seminari Tinggi, saya Bapak Uskup, apakah ada kontraknya? Ada limit waktunya? Karena tidak mungkin saya akan terus di Seminari Tinggi. Dia bilang begini, pergi aja Romo. Ya. Kapan saya butuhkan, saya akan tarik kembali. Nah, mungkin inilah impian seperti ini, ya saya tidak tahu ya, Tuhan justru mengarahkan kepada hal yang lain. Akhirnya saya menemukan satu hal begini ya. Dan itu dari pengalaman pribadi juga. Semua hal yang saya rencanakan kadang-kadang tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi semua hal yang saya kerjakan di luar rencana saya karena diberi mandat oleh gereja melalui peran-peran tertentu. Dan itu yang bagus. Contoh, saya diberi cinta saya kepada paroki, tapi diberi pekerjaan di formator. Dan saya menikmati, anak-anak juga, mereka tahu seperti saya katakan tadi, saya orang yang apa adanya ya, karena itu saking dekatnya dengan mahasiswa, dengan frater, kalau mereka keluar itu juga saya rasa menyesal. Ya. Karena mereka harus memutuskan untuk mundur kan. Nah, kemudian kerinduan saya untuk menjadi dosen. Wah, ini kan tahapan-tahapan untuk apa ya? Sertifikasi lalu kemudian untuk apa? Jabatan akademis itu kan menanjak kan itu sesuai dengan capaian KUM ya yang kita kerjakan. Tapi Tuhan justru cedok ke tempat lain. Sampai di Jakarta ini saya bilang, gimana caranya nih masuk di kantor? Kita dari dunia kampus. Harus duduk di depan kantor. Waduh. Ya sudahlah. Tapi saya sih selalu mengatakan, ketika saya dipercayakan sesuatu, saya akan jalankan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Ketika Romo Edi meminta saya untuk masuk dalam bursa calon sekretaris eksekutif, saya bilang, Romo Edi, apalagi? Saya ini cukup di sini, ini sudah menjadi dunia saya. Di situ saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya udah Romo, masuk aja dulu. Saya bilang begini, kalau hanya untuk memenuhi quorum, oke, masuk aja namanya. Ujung-ujungnya dipilih. Sekali lagi, saya bilang, waduh, ini bagaimana ya? Tuhan caranya ini dilempar sana, lempar sini. Kemudian ketika kita Munas Imam Projo di Ambon. Pantasan mereka undang saya secara khusus, padahal kan saya bukan pengurus. Nanti Romo akan dibiayai. Atas dasar apa? Untuk bisa membantu. Untuk bisa membantu nanti urusan di sana. Oke, saya senang. Ternyata nama saya masuk dalam bursa untuk menjadi ketua Uni Indonesia. Dipilih lagi, mulai menderita lagi saya. Gimana ceritanya ini? Nah, hal seperti ini kemudian saya baca ya, bahwa benar rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kita buat sendiri. Ya. Terus terang tadi seperti itu tadi, mimpi-mimpi saya banyak, tapi semuanya berantakan. Yang ada sekarang ini justru apa yang Tuhan mau pada diri saya. Saya tidak pernah bermimpi jadi uskup ya, dan itu penderitaan besar bagi saya. Ya. Saya berharap bahwa sesudah selesai masa bakti di sekretariat eksekutif ini, kembali ke basis saya, ke seminari dan untuk mengajar. Tapi ya Tuhan semua membelokkan hal seperti ini kan. Jadi semua mimpi yang kita bangun berantakan. Ya. Kalau itu betul kita bangun dari diri kita sendiri. Nah sejauh itulah mungkin apa yang kita katakan misteri agung Tuhan itu berkarya melalui hal-hal seperti itu. Yang tidak kita kehendaki, tapi dia kehendaki. Karena dia tahu bahwa dengan memberi hal seperti itu,
pasti bisa kita jalankan. Nah, terus terang aja ketika saya diberi tanggung jawab ini, ya Lili, sampai hari ini pun sampai tadi malam saya tidak tidur tuh. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, suatu tanggung jawab yang sebenarnya tidak dimaui ya. Tetapi mau bilang apa? Saya akhirnya berbicara dengan diri saya sendiri ya. Tuhan, waktu saya ditabiskan, seluruh hak saya serahkan kepada gereja melalui uskup. Ya. Bapak uskup silakan, mau tempatkan saya di mana. Walaupun saya tahu bahwa nanti misalnya tiba-tiba Bapak uskup saya taruhkan saya di pedalaman dengan tingkat kesulitan yang luar biasa, saya jalan. Ya. Di mana saja. Hak saya serahkan kepada Tuhan, kepada gereja. Nah, demikian pun ketika diminta untuk mengemban tanggung jawab ini, dilema besar. Ya. Dilema besar. Karena pertama, saya sudah serahkan hak ya. Karena itu gereja memang ya. Tapi di pihak lain saya tahu, saya mungkin tidak mampu lah di hadapan tanggung jawab besar seperti ini. Karena saya tahu diri. Ya. Kemudian teman-teman dengan mengangkat-angkat saya di dalam media dengan tulisan-tulisan, saya menderita. Saya lebih bagus kalau mereka bilang orang ini tidak pas untuk jadi uskup. Saya enak rasa masuk. Ya. Tapi ketika mereka mulai mengagung-agungkan bahwa ini penderitaan besar ini, ekspektasinya ditaruh di sekian tinggi, apakah saya bisa membuat? Tapi satu hal yang menghibur, yang akhirnya saya temukan ya, bahwa ini memang ya bukan karya manusia ya. Ini bukan karya sekular. Karena itu nanti yang saya harus kerjakan itu adalah apa? Target-target kerja. Ini adalah panggilan karya roh. Dia pasti akan bekerja pada hati setiap orang yang mempunyai kehendak baik untuk membangun gereja lokal Manggarai. Saya harapkan seperti itu sih. Rencana Tuhan bukan rencana manusia ya Monsinyur. Monsinyur sekarang dipercaya dan diberi tugas menjadi uskup keuskupan Ruteng. Kami ingin mendengar cerita sedikit ketika pertama kali Monsinyur mendapat berita dipilih untuk menjadi uskup keuskupan Ruteng ini. Begini ya Lili ya, saya ini kan dekat sekali dengan Nuncio ya. Seringkali membantu beliau dalam banyak hal, pekerjaan-pekerjaan. Dan seringkali kami guyon ya. Kadang-kadang kan saya kerja di ruangannya. Ya. Kalau yang lain kan kerjanya dibawa di ruangan tamu. Saya kerja di ruangannya. Kadang-kadang guyon satu dengan yang lain dengan dia kan. Dan saya anggap seperti ya di saat-saat resmi saya harus apa. Tapi di kerja itu guyon macam-macam. Dia bilang begini pernah suatu saat. Ketika saya sibuk mempersiapkan segala acara Adlimina. Dia panggil saya ke sana. Dia bilang begini. Ingat ya. Jaga kesehatan baik-baik. Oke, siap saya bilang. Jaga panggilanmu baik-baik. Nah, emang ada yang aneh ya, Monsinyur? Ya. Maksudnya apa ya? Lalu dia bilang begini, ingat, Paus Fransiskus melihat hati setiap imam, dan juga melihat hatimu. Saya begini, maksudnya apa ini? Ya udah, saya kan karena guyon tadi itu biasa jalan aja. Ya. Kemudian ya selesai, diam. Kemudian pada waktu bulan Oktober kemarin, Oktober itu di sela-sela kesibukan begitu banyak ya. Dia tahu kalau saya sibuk itu, ya, dia WA dulu, Padre, ya, pakai bahasa Italia, bisa nggak saya telepon? Oh bisa. Dia ajak saya ngobrol panjang lebar, sementara saya punya pekerjaan banyak ini. Tapi udahlah. Nah, tapi yang terakhir dia bilang begini, saya ingin berdiskusi satu hal yang sangat serius dengan kalian. Tapi saya mau diskusi saat ini, pasti nanti tugas-tugas tidak akan berjalan. Begini, nanti saya akan ikut hadiri pembukaan sidang. Saat itu nanti saya akan bicarakan apakah kita bicara di sana atau di sini. Udah. Saya bilang ini apa lagi nih yang serius-serius. Tapi saya sudah mulai pikir curiga. Dulu sebelum Adlimina dia bilang jaga kesehatan. Sekarang dia bilang jaga saya akan bicara hal serius. Ya udah ikut aja.
Sampai di sana ternyata memang dia sudah beritahu kepada Bapak Kardinal dengan Monsignor Anton. Nah, begitu selesai break acara pembukaan, dia mau pulang, dia bilang begini, malam saya telepon ya. Malam saya telepon, oke? Nah, lalu Monsignor Anton ini kan guyon itu dia orang itu ya. Jadi setiap kali, Monsignor selamat ya. Monsignor apa ini? Tidak ada ujung pangkal, Monsignor gimana? Jangan bikin malu saya saja. Terus foto di luar, dia taruhkan foto yang di mana para Bapak Uskup itu bertemu dengan Paus kan. Yang di mana paling depan itu saya dengan dia, yang besar tersendiri. Ya. Lalu kan banyak orang komentar, bagaimana ini satu ini? Dia hanya pakai jas saja itu. Lalu dia bilang begini, tinggal taruh merahnya nanti di sini ya. Jadi itu guyon itu, tapi saya sudah rasa ini orang ini kalau dia guyon begini nih pasti ada sesuatu. Sudah malam ditelepon, dia bilang ya Padre, saya tunggu besok jam 4 di Nunciatura. Saya mau bicara. Saya bilang ini ancur sudah ini. Itu saya sudah tahu itu pasti ini mengarah ke situ sudah. Perasaan Monsinyur pada saat itu seperti apa? Saya terus tidur. Saya omong dengan Romo Agus, teman dekat saya. Romo Agus, saya lagi dalam badai sekarang. Badai apa? Saya enggak lah. Nanti pada saatnya kamu tahu. Saya terus tidur ini. Lalu dia bilang, dia feelingnya cepat. Dia bilang, jangan-jangan ini. Saya enggak lah, bukan itu. Nah besoknya, saya ambil kereta pagi. Saya pamit di Bapak Kardinal, Monsignor Anton. Dan juga dengan Romo Agus. Saya itu obat habis. Saya dokter, harusnya kan saya 28 periksa ke dokter. Tapi karena pekerjaan begitu banyak, tidak bisa. Dokter sampaikan, Romo tidak boleh lebih dari 3 hari tanpa obat. Ya memang saya lagi minum obat pengencer darah. Oh iya, boleh. Saya bilang semua hal Romo ambil alih untuk apa? Ketika saya tidak ada 2 hari itu. Udah heboh, para Bapak Uskup juga bilang begini, wah ini kenapa dia? Lalu karyawan semua suster saya beritahu, ambil obat. Mereka jadi terang juga ambil obat. Sampai di sini, akhirnya saya pergi. Dan disitulah dia beritahu. Sama seperti biasa. Seorang diplomat itu kan dia bawa dulu keliling. Saya sudah tahu, tidak usah terlalu panjang lebar lah. Oh mau to the point aja. Tapi ya memang caranya beliau lingkar. Sementara saya sendiri tidak pernah, karena saya blank. Saya sudah pikirkan, gimana caranya, ceritanya gimana. Lalu dia bilang, bagaimana? Saya bilang, no idea. Tidak ada sesuatu yang saya bisa jawab. Nah, udah. Seperti biasa proses ke gereja, dia bilang silakan berdoa. Saya biarkan, nanti saya akan datang lagi. Di sana juga saya tidak bisa berdoa. Berkecamuk di dalam hati saya, apa ini? Ya. Tetapi disitulah sebenarnya. Akhirnya saya bilang begini, benar, ini rencana Tuhan sendiri. Saya berlutut, itu ada seperti apa ya? Seperti penghangat itu, dia hantam saya bagian depan tuh. Saya tutup mata. Hembusan itu enak betul ya. Panas, hangat. Saya akhirnya tenang. Ya. Oh ini pasti karya roh ini. Ya. Saya biarkan saja, kurang lebih hampir 45 menit ya. Dia datang. Duduk di samping, di kapela. Lalu dia bilang, bagaimana? Akhirnya saya jawab seperti yang saya katakan tadi kepada, dalam prinsip hidup saya. Saya bilang, yang mulia, saya menderita, terus terang aja. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang terlintas dalam diri saya untuk bisa mengatakan sesuatu terkait dengan pilihan ini. Tapi saya mau katakan begini aja. Seluruh hak saya sudah serahkan kepada gereja. Kepada melalui uskup ketika saya ditabiskan. Pun pula keputusan besar gereja saat ini terhadap saya, walaupun bagi saya ini adalah sebenarnya hal yang tidak dikehendaki, tapi ya saya harus menerima karena seluruh hak saya sudah berikan. Tapi Bapak yang mulia harus ingat juga bahwa inilah awal dari penderitaan saya dalam pelayanan. Karena satu hal yang sebenarnya tidak dikehendaki ya, diberikan. Sama kecuali kalau saya menginginkan Bapak yang mulia. Ketika ini saya menginginkan, saya enak. Tapi saya sama sekali tidak.
Dia tenang, dia bilang, baik. Dia bilang, saya tangkap intinya dan kamu sudah memberikan jawaban yang tepat. Saya kembali ke atas. Sudah, bicara sudah hal yang lain. Oke, terima kasih karena kamu sudah menjawab. Untuk menentukan tanggal pengumuman, kapan? Saya bilang, depends on you, your excellency. Dia bilang, ya begini, bagus kalau diumumkan persis uskup-uskup masih ada. Untuk diumumkan ketika sementara sidang nanti kacau. Karena itu nanti sidang penutupan, nanti Bapak Kardinal yang bisa, saya yang akan umumkan. Oke? Hal yang sama nanti di Ruteng, di Roma. Oke? Lalu dia suruh saya menulis surat. Tulisan tangan, 1 halaman, yang ditujukan kepada Paus Fransiskus. Isinya kurang lebih pengangkatan dari Sua Santita atas diri saya sebagai uskup di Keuskupan Ruteng sudah disampaikan oleh nuncio. Ucapan terima kasih untuk kepercayaan ini dan lain-lain. Dan terakhir saya berdoa agar Bapak Paus berkenan bisa diberi kesehatan, kebijaksanaan dan lain-lain. Dan sekali lagi saya mohon doa dari yang Sua Santita terkait dengan tugas perutusan saya yang baru. Tidak boleh lebih dari 1 halaman. Ya, tanda tangan. Dia bilang saat ini saya akan kirim langsung ke Roma untuk memperlengkapi dokumen-dokumen yang ada di sana. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya banti-bantinya sudah lama, tapi saya sendiri tidak sadar. Ya. Dia selalu ingatkan, selalu jaga kesehatan baik-baik, jaga panggilan baik-baik, karena biasa guyon dah. Nah dari sejak itulah saya kemudian sulit sekali untuk apa? Untuk tidur ya. Belum lagi berseliwerannya WA, SMS, lalu di Instagram, di media sosial, Facebook. Wah, ini yang membuat saya tambah menderita. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tahu secara pasti itu ketika dia panggil tanggal 5. Monsinyur, bisa diperjelas kepada kami semua. Kalimat apa yang disampaikan nuncio kepada Monsinyur pada saat beliau mengatakan bahwa Monsinyur telah dipilih untuk menjadi uskup keuskupan Ruteng? Biasanya dia katakan begini, ya saya pantau kamu menjalankan tugas dengan baik selama ini. Saya dengar kamu ya seorang imam yang mengenal begitu banyak rekan imam, bukan hanya kenal sepintas tapi cukup baik. Saya dengar di rumah Unio itu kamu selalu menyapa rekan-rekan dengan baik. Ya. Dan dia bilang yang paling apa itu ketika kamu mengorganisir Adlimina dengan baik dan berhasil. Macam-macam. Ya. Dan memang setelah saya mendengar begitu banyak cerita, akhirnya Paus Fransiskus memutuskan untuk memilih kamu menjadi uskup di Keuskupan Ruteng mulai saat ini. Saya diam aja. Dingin saja saya punya tanggapan. Dalam arti begini, yang berkecamuk di pikiran saya kan tentang tanggung jawab besar ya. Ya, satu tanggung jawab gereja ini kan tidak bisa kita paralelkan seperti tanggung jawab sekular yang biasa ini kan. Kan di sana ada banyak hal yang harus bisa berpikir lebih daripada hanya sekedar melihat apa yang ada. Ya. Jadi begitu. Lalu dia katakan Paus Fransiskus berkenan memilih Anda menjadi uskup di Keuskupan Ruteng. Itu ya kata-kata itulah yang kurang lebih menjadi inti penyampaian beliau kepada saya. Ya, ini sedikit untuk katekese umat ya Monsinyur. Bisakah Monsinyur menceritakan bagaimana sebenarnya proses menjadi uskup sampai terpilihnya uskup itu? Sebenarnya begini ya. Pertama, proses untuk memilih seorang uskup itu, biasanya kan setiap keuskupan itu, uskup aktif itu selalu mempunyai nama yang dia harus kirim ke Roma. Dan nama-nama ini nanti bakal menggantikan dia. Ya.
kalaupun nanti kemudian nama-nama ini ada yang berganti, maka dia harus mengirimkan Yang baru. baru. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika misalnya dalam satu takhta keuskupan itu lowong, maka biasanya nama-nama ini yang nanti akan diturunkan. Turun kembali ke bawah, lalu biasanya ada form yang harus diisi dan diberikan kepada romo-romo tertentu dan awam-awam tertentu yang mengenal baik orang-orang ini. Nanti mereka akan memberikan catatan disposisi terkait dengan orang ini. Nah, kalau nanti semua sudah melalui nuncio pasti akan dikirim ke Roma. Di sana nanti yang akan menentukan berdasarkan kondite-kondite yang ada itu. Ya. Tapi memang kadang-kadang misalnya cuma satu, ya. Maka harus ada yang lain-lain lagi. Karena untuk bisa bawa ke sana itu sekurang-kurangnya apa yang disebut terna ya. Terna itu nama-nama yang menjadi calon itu. Ya sekurang-kurangnya 3 harus. Kalaupun memang dalam kondisi tertentu, ya kadang-kadang 2 bisa. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian siapa-siapa yang bisa dicalonkan jadi uskup? Memang dalam gereja Katolik apa yang disebut semua imam itu episkopabilis. Artinya apa? Selalu mempunyai peluang untuk bisa menjadi. Tetapi karena kebutuhan gereja, maka syarat-syarat menjadi uskup itu diatur menurut kanon. Saya lupa kanon sekitar 377 atau 378. Nanti bisa lihat kembali. Di sana itu ditetapkan bahwa syarat-syarat menjadi seorang uskup itu seperti apa? Pendidikannya. Biasanya harus doktor. Kalau doktor tidak, harus lisensiat master. Kalau master tidak, maka dia harus mempunyai keahlian dalam ilmu tertentu. Itu dari segi ilmu. Kemudian dari segi kepribadian, dia harus mempunyai integritas diri yang cukup kuat. Integritas moral yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dia orang yang harus bisa ya mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Ada deretan-deretan persyaratan. Jadi sebenarnya memang umat kalau mau tahu tentang persyaratan menjadi uskup ada di sana. Tinggal baca aja kanon. Itu ada di sana. Lalu prosesnya yang saya katakan tadi bahwa calon-calon ini diproses atas cara itu. Biasanya orang bilang apa? Sub secretum. Under secret. Orang siapa yang menulis dan siapa yang apa kita tidak tahu. Nanti kemudian baru nuncio yang merekap semua baru kirim ke Roma. Kurang lebih seperti itu. Sehingga memang kalau kita katakan begini, oh dia itu kan cocok, dia doktor itu di bidang itu. Ya, mungkin doktor, tapi aspek lain gimana? Karena begini, memilih seseorang untuk mengemban sebuah tanggung jawab dalam gereja itu kan mengandaikan bahwa orang ini memang ya bisa dipercaya ya dalam tanda petik. Dipercaya dari segala macam aspek kehidupannya. Secara akademis dia harus mempunyai kemampuan yang dalam tanda petik mumpuni. Kenapa? Tugas mengajar itu ada pada seorang uskup. Tapi di pihak lain dia juga adalah seorang bapa. Karena itu harus mempunyai kemampuan komunikasi, mumpuni mengayomi semua orang. Juga dia harus mempunyai integritas lah. Integritas spiritual dalam arti begini. Masa seorang imam yang tidak pernah jelas lagi hidup rohaninya dipilih menjadi uskup? Nggak mungkin. Ya. Jadi integritas rohaninya itu harus juga jelas. Kemudian integritas moral. Ya. Seorang imam yang akan kemudian menjadi seorang bapa, ya tidak mungkin dipilih orang-orang yang memang mempunyai kedekatan tertentu dengan orang-orang tertentu. Nanti bakal menjadi batu sandungan. Ya. Jangankan jadi uskup, jadi imam pun sama. Toh? Ya. Akhirnya apa? Menjadi cerita orang sepanjang menjalankan tugas pastoral. Ya. Dan integritas-integritas yang lain. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kapabilitas orang itu baik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan gereja maupun hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di luar. Ya, dari kemampuan komunikasi dengan setiap orang. Contoh juga misalnya kemampuan komunikasi. Bagaimana dia bisa mengayomi semua kekayaan gereja melalui tarekat-tarekat yang ada di keuskupan. Kalau seorang uskup yang tidak tahu bergaul nanti apa? Gimana nih? Dan ini semua menjadi
biasanya hal-hal seperti inilah yang ditanyakan ketika diberikan format kepada orang gitu. Sedangkan hal-hal lain tadi itu saya bacakan. Di dalam hukum gereja itu ada. Tinggal saja orang mau baca. Sebenarnya itu juga menjadi pekerjaan rumah dari rekan-rekan yang mengajar hukum gereja. Supaya jangan hanya para imam dan calon imam yang tahu tentang hal ini. Umat juga harus diberi. Dan saya ingat ada satu frater saya kira di channel YouTube. Dia mengajarkan tentang ini juga katanya. Saya dengar dalam bahasa. Moto apa yang akan dipakai Monsinyur nanti ketika bertugas sebagai uskup di Keuskupan Ruteng nanti? Dari informasi-informasi yang saya dengar terkait dengan situasi yang ada di sana, terkait dengan hubungan ya antara pastor, umat dan lain-lain. Dalam situasi seperti ini butuh sesuatu yang semacam apa ya? Roh dan spirit ya. Dan karena itu saya sementara memikirkan tentang hanya belum dirumuskan ya. Kasih itu harus mengikat dan menyempurnakan segalanya. Ya. Apakah nanti misalnya diambil dari Galatia atau Kolose yang berbicara tentang ya kasih di atas segala-galanya itu adalah kasih yang bisa mengikat dan menyempurnakan segalanya. Kenapa? Menurut saya friksi-friksi yang terjadi selama ini ya terkait dengan persoalan yang ada hanya bisa dijembatani dengan apa yang disebut kasih. Kalau setiap orang mempertahankan apa yang menjadi titik start cara pandangnya, maka semua tidak akan ada jalan keluar. Tetapi ya kasih itu banyak tokoh besar mengusung tema ini dengan berbagai macam gerakan yang membuat kasih itu memang adalah kekuatan yang bisa meretas, menjembatani berbagai macam hal dalam kehidupan. Ya. Itu yang saya sementara pikirkan bagaimana. Ya. Dan bagaimana sebenarnya ini lebih merupakan kristalisasi atau mengambil over kembali tentang teologi inkarnasi. Ya. Kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia yang porak-poranda hancur karena dosa, ya. Dan justru karena kasih itulah kemudian dibalut kembali, ditata kembali dalam apa yang disebut tata penebusan oleh Yesus Kristus. Ya. Kita berharap bahwa kasih yang sama ini memang bukan tidak ada, tetapi sudah ada. Coba di-trigger kembali, ya. Coba dicarikan jalan atau sarana-sarana supaya semakin kuat lagi hidup di dalam hati, khususnya kepada siapa tanggung jawab itu lebih besar diberikan, misalnya kepada rekan-rekan imam yang menjadi garda terdepan dari karya pelayanan orang-orang dekat dengan uskup dalam kaitan dengan tugas pelayanan. Itu yang saya sementara pikirkan tentang bagaimana kasih menjadi pengikat dan yang menyempurnakan segalanya. Supaya orang jangan merasa bahwa oh dia hebat, dia punya kemampuan ini, kemampuan itu. Tapi kalau tidak ada kasih, saya kan melihat begini. Banyak sekali gencar reksa pastoral, mulai berbasis data, mulai dengan apa segala macam. Tapi kalau tidak ada spirit kasih di balik, akhirnya kita menjadi apa? Menjadi pegawai yang akan nanti mengevaluasi orang. Kalau tidak dibuat dengan baik, maka akan dijudge. Ini paroki ini tidak bagus, kefikipan ini tidak bagus, kefikipan ini bagus dan lain-lain. Tapi kalau ada spirit kasih, rumusannya menjadi lain, diksinya itu menjadi lain. Ya. Oh ini kayaknya dari paroki ini sudah berjuang sekian, tapi belum maksimal. Ya, kita beri kesempatan kepada mereka. Itu rumusan kasih kan ya. Beda kalau dia katakan, oh kamu itu keliru, kamu itu lain. Ya. Nah karena itu saya berharap bahwa hal ini yang bisa mengikat, menjembatani semua hal, ya, tembok-tembok pemisah karena ada persoalan selama ini. Itu yang saya sementara pikirkan. Ya. Apa rencana pastoral ke depannya untuk Keuskupan Ruteng? Saya belum ada pikiran tentang apa yang harus dibuat ya. Karena pertama, saya hampir tidak pernah mengikuti apa yang terjadi di Ruteng ya. Selain bahwa kesibukan yang ada di sini membuat saya tidak mungkin akan terlibat. Pun pula dulu ketika saya masih di kampus di Duta Piret ya. Selain bahwa kadang-kadang mereka lupa mengundang kita, tetapi juga soal waktu. Ya.
Jadi praktisnya memang mendengar banyak hal tentang Keuskupan Ruteng dari cerita-cerita mereka. Nah, pertama. Kedua, ya saya pikir begini ya, saya tidak akan membawa program sih. Ya. Karena menurut saya program itu ada pada diri para romo, pada umat sekalian. Ya mungkin barangkali seperti saya katakan tadi, ya, saya coba mengutip kembali apa yang menjadi program kerja Bapak Suci ya. Coba menempatkan kembali Tuhan sebagai sentral dari semua karya. Dia yang mengubah. Saya ya apa artinya saya seorang Siprianus yang tidak pernah hidup di Ruteng, dengar saja banyak hal, lebih banyak berkeliling di luar, lalu mau bikin program, mau bikin perubahan, siapakah saya? Tetapi kalau Tuhan yang merubah hati setiap orang, merubah hati setiap umat, merubah cara pikir setiap orang, pasti akan berjalan. Saya itu saja keyakinan saya. Ya. Walaupun Monsinyur ini adalah imam dari Keuskupan Ruteng ya? Agak aneh ya ceritanya. Imam Keuskupan Ruteng, tetapi ya saya katakan tadi, cuma sebentar doang kerja di sana. Ya. Lebih banyak, ya saya lebih banyak menghabiskan waktu di komunitas formasi untuk calon-calon imam dan juga di kampus untuk mengajar. Ya di sini di Jakarta ini sejak Desember 2012. Ya praktisnya seluruh hidup saya ada di luar. Ya. Karena itu tadi Pak Hari, ketika saya dipilih, saya bilang, apa tidak salah ini? Kenapa harus pilih orang luar? Gitu, kurang lebih seperti itu. Monsinyur, apakah ada yang akan disampaikan kepada para imam dan umat di Keuskupan Ruteng? Saya sih pikir begini ya, kepada rekan-rekan imam, ya, saya cuma katakan begini. Teman-teman, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban tugas pelayanan gereja. Bekerja untuk melayani gereja. Gereja dalam arti mungkin paroki yang dipercayakan, gereja dan mungkin dalam arti lembaga kemana Romo diutus untuk bekerja, gereja dalam arti ke tempat-tempat pastoral kategorial yang dipercayakan kepada Romo untuk bekerja. Kalau kita membawa misi besar ini, maka kita tidak akan memberi ruang bagi hal-hal yang memang membuat kita keluar dari misi gereja ini. Pertama. Kedua, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas kegembalaan Yesus Kristus ya. Dan biasanya yang pertama yang dicari adalah domba-domba yang hilang. Nah karena itu bagaimana kita memperlihatkan, saya sangat senang dengan surat apostolik dari Paus Fransiskus ketika berbicara tentang sukacita Injil itu ya. Bagaimana kita menabur kegembiraan pada diri umat yang kadang-kadang sudah mengalami patah semangat, yang mengalami berbagai macam cobaan, yang mungkin seperti yang dilukiskan oleh Paus Fransiskus, mengalami situasi seperti pulang dari kubur. Kita menabur kegembiraan. Dan itu hanya bisa oleh imam. Ya. Nah karena itu ya pelayanan kita di dalam gereja sedapat mungkin bisa membuat gereja menjadi semakin hidup dan berkembang. Kemudian terkait dengan umat juga dalam arti tertentu ya. Kita diharapkan untuk bahu-membahu membangun gereja ya. Kadang-kadang ya ada yang begitu antusias untuk hidup di dalam melayani gereja, ada juga yang mengatakan begini, gereja buat apa untuk saya? Ya. Saya harap bahwa segala hal yang terjadi kita dipanggil bersama-sama untuk membangun gereja. Bersama uskup, bersama imam, bersama kita dan umat sekalian. Nah karena itu sebenarnya yang paling utama itu loh, bagaimana membangun kerjasama. Kerjasama tanpa ada hal-hal atau muatan-muatan di balik itu. Dan seperti saya katakan tadi, hal ini semua akan menjadi mungkin kalau Tuhan yang berkarya dalam diri seseorang. Jadi himbauan yang cuma sederhana itu, ayo kita bergandengan tangan membangun gereja. Ayo kita berusaha sebesar-besarnya untuk kepentingan gereja di wilayah di mana
kita dipercayakan. Itu saja menurut saya yang paling utama. Terima kasih Romo Sipri untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi Monsinyur, selamat untuk memulai perutusan baru menjadi Uskup Dioses Ruteng. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah perbincangan kami dengan Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng. Akhir kata saya Felicia Lili Teja dan bersama dengan Monsinyur Siprianus Hormat, mohon pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.